Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Olahraga yang pastinya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan pastinya kece. Ya, tadi di video part 1 ada kita membahas tentang definisi olahraga, definisi orang bugar, sistem energi, prinsip dasar olahraga, dan definisi orang normal, dan kuesioner Patki. Nah, tadi itu di bab 1. Dan di part 2, di bab saya sendiri ada apa aja sih contoh olahraga yang bisa dilakukan oleh orang normal. Langsung aja kita ke babnya. Langsung aja next. Nah, olahraga pada orang normal, pastinya orang normal bisa melakukan semua olahraga. Tetapi juga harus memperhatikan fit. Apa itu fit? Yang dijelaskan pada Mas Joshua pada video part 1, yaitu ada frekuensi, intensitas, time, dan tipe latihan. Lalu olahraga pada orang normal juga harus memperhatikan kapasitas masing-masing individu. Tak mungkin kan kita orang normal, badan yang kurus, kita berlatih seperti orang sumo. Atau seperti contohnya gini, kapasitas VO2 max masing-masing orang berbeda. Jadi kita harus bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Next. Nah, berhubung sekarang ini adalah lagi eranya COVID-19, ya beberapa olahraga yang bisa dilakukan di rumah saja. Yaitu 1, jogging, bersepeda yang lagi ngetren sekarang, yoga kita bisa lihat di YouTube atau dimanapun. 4, naik turun tangga. 5, ada push up atau sit up. 6, lompat tali atau yang biasa kita sebut dengan skipping. Lalu next. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat olahraga, yang pastinya 1, lakukan pemanasan atau stretching yang tadi dijelaskan 3 sampai 5 menit ya. Lalu gunakan pakaian yang nyaman. Nggak mungkin kan kita mau jogging mau pakai celana jeans atau renang pakai celana jeans. Lalu pakailah sepatu yang sesuai ukuran kaki. Kalau kita pakai ukuran kaki yang terlalu kecil, pasti juga akan menyiksa kaki kita sendiri. Lalu ada siapkan air mineral. Gunanya apa? Gunanya untuk mengganti cairan yang ada di tubuh ketika kita berolahraga. Lalu kelima ada setelah latihan lakukan pendinginan pasti agar tidak mengalami cedera yang sangat fatal lah ya. Lalu next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang cantik juga. Silakan, Ami. Ya, saya akan menjelaskan tentang respon fisiologi olahraga. Next. Fisiologi olahraga ini mengkaji perubahan-perubahan fungsi organ-organ pada tubuh. Nah, apa yang terjadi pada saat kita olahraga? Yang pasti adalah kerja jantung akan meningkat, aliran darah meningkat, kerja pernafasan juga meningkat, kerja otot yang pasti juga akan meningkat, dan metabolisme meningkat. Sedikit saya bahas, akan saya jelaskan, yaitu kerja jantung ini akan meningkat karena otot kita itu membutuhkan oksigen untuk berkontraksi atau melakukan aktivitas, sehingga sudah pasti jantung akan bekerja lebih keras untuk mengantarkan oksigen agar sampai pada otot, dan juga aliran darah meningkat yang menjadi transportasi untuk mengantarkan oksigen kepada otot. Pernafasan juga akan meningkat karena kebutuhan oksigen yang meningkat, jadi pernafasan juga akan terengah-engah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Dan juga metabolisme pada tubuh kita juga akan meningkat dari terjadinya exercise atau olahraga dan terjadinya kontraksi otot tersebut. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana olahraga membuat kita sehat. Pada dasarnya, aktivitas jasmani
akan menyebabkan perubahan berupa pengaruh positif terhadap kesehatan, yaitu membuat tubuh menjadi sehat. Jika dilihat dari WHO dan Depkes RI, merupakan pengertian sehat yakni sejahtera jasmani, rohani, dan sosial. Bukan saja bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Jadi sehat itu meliputi 3 aspek, yaitu berhubungan erat yakni jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga memiliki pengaruh tidak hanya terhadap kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan rohani. Di sini olahraga memiliki dampak terhadap kesehatan jasmani, yaitu meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru dan semua organ-organ tubuh yang ada di tubuh. Nah, sehingga dengan olahraga kondisi fisik tubuh menjadi lebih kuat dan mencegah timbulnya penyakit. Selain itu, manfaatnya dari olahraga jasmani juga bermanfaat untuk kesehatan rohani, di mana olahraga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan depresi, kecemasan, serta tidak percaya diri. Olahraga juga berperan positif dalam lingkungan sosial, yaitu membuat atau membentuk untuk bersosialisasi dengan orang lain. Oke, mungkin selanjutnya. Okay, now I will continue talking about how physical activities can control the weight. Physical activities help people control the weight by using the excess calories. It would be overweight by storage as a fat. Most of the food we eat contain calories, and everything we do using calories, including sleeping, breathing, and digesting the food. Balancing the calories we eat with physical activities we do, the calories that we use, will help us reach the maintain a healthy weight. Next. Okay. Balik. Sorry. Okay. Now there is a formula that explain how the physical activities can control the body weight. If the calories that we eat more than the calories that we use, we could be weight gain. It could be a weight gain. And if the calories in the food less than the calories that we use, so we lose the weight. And if the calories in food the same or balance the calories that we use, the weight will now we will control the weight. Next. Now we will talk about some activities or some exercise that we can use to or helps controls the body weight. All the aerobic exercise types can help by controlling the weight, such as walking, running, swimming, and many other sports, including the daily activity like cleaning the house or working in the backyard or walking with the dogs. Next. Okay, thank you. Oke, baiklah. Sekarang kita ke pembahasan terakhir, yang dimana pembahasan terakhir ini adalah respon fisiologis dari overtraining. Overtraining itu kan merupakan kondisi kelelahan dan kinerja yang buruk. Sering dikaitkan dengan infeksi dan depresi yang sering terjadi setelah latihan keras dan kompetisi. Jadi overtraining terjadi pada saat kita melakukan olahraga yang berlebihan. Olahraga yang berlebihan dalam artian intensitasnya, volumenya, durasinya, kemudian sistem energi yang kita gunakan ini berlebihan pada olahraga tersebut. Overtraining terjadi ketika seseorang mengalami stres dan trauma fisik akibat berolahraga lebih cepat daripada tubuh mereka dapat
memperbaiki kerusakan. Jadi overtraining ini terjadi pada saat dia melakukan exercise, melakukan latihan, sedangkan tubuh olahragawan tersebut tidak dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat exercise tadi. Kemudian efek fisiologis overtraining. Nah, di sini salah satu efeknya adalah cadangan glikogennya habis, kortikosteroid naik, kerja jantung berlebihan, kehilangan massa otot, kinerja memburuk. Jadi cadangan glikogen ini habis itu menyebabkan respon laktat itu yang rendah. Jadi artinya otot itu lebih cepat capek. Terus kortikosteroid naik ini kortikosteroid ini kortison dan kortisol, yaitu hormon stres. Jadi dapat menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Terus kerja jantung berlebihan. Kerja jantung berlebihan ini jantung ini yang harusnya bisa istirahat, terus-terusan dipaksa untuk terus bekerja, itu juga dapat menyebabkan overtraining. Dan berikutnya kehilangan massa otot dan juga kinerja memburuk. Kemudian gejala-gejala yang terjadi di overtraining ini, yang pertama adalah dehidrasi, kekurangan cairan. Terus kemudian peningkatan denyut nadi atau detak jantung. Jadi yang biasanya orang normal pada saat bangun tidur, denyut jantung basalnya itu untuk atletnya sekitar 50-60, untuk orang normal 60-70. Nah, bagi mereka yang mengalami overtraining syndrome atau olahraga yang berlebihan, denyut nadinya atau detak jantungnya itu lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengalami overtraining. Kemudian terdapat nyeri otot dan sendi, kelelahan, kehilangan nafsu makan, recovery-nya lambat. Nah, ini salah satu gejala-gejala overtraining di daerah otot dan juga tulang, otot atau sendi. Kemudian cara mengatasi overtraining. Yang pertama, kenali tubuh Anda. Jadi kenali tubuh Anda itu seberapa kuat Anda berolahraga. Kalau semisal saya melakukan exercise sepeda, saya hanya mampu 15 menit, ya lakukan 15 menit. Kalau mampunya 30 menit, lakukan 30 menit. Jangan mampu berolahraga sepeda 15 menit, kalian memaksakannya berolahraga selama 45 menit sampai 60 menit. Itu akan mengakibatkan overtraining. Terus istirahat total selama beberapa hari. Jadi disarankan yang mengalami overtraining istirahat selama kurang lebih 3-4 hari rest total. Jadi tidak melakukan aktivitas olahraga. Jika masih mengalami kelelahan sampai berbulan-bulan, disarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Terus perbaikan program latihan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Joshua tentang fit, frekuensi, intensitas, tipe, sama time atau waktu. Dan sini saya tambahin volume. Jadi menentukan program latihan untuk kita itu harus sharing atau bertanya kepada ahlinya. Gak bisa kita melakukan program latihan yang kita tidak kenali untuk tubuh kita. Jadi contoh misal ke fitness, misal harusnya saya hanya mampu mengangkat 10 kilo, kita mengangkat 40 kilo, 50 kilo, memaksakan tubuh kita. Itu yang sangat tidak baik dan dapat menyebabkan overtraining syndrome. Oke, sudah berakhir. Terima kasih banyak. Selamat belajar, selamat berkarya, dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dan teman-teman, khususnya teman-teman IKSOR, bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Semoga terus sehat dan salam olahraga.